سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صاحب أخلاق الحسن وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى آخر الزمن. أما بعد، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا ربال alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan para sesepuh yang hadir pada pagi menjelang siang ini, para sesepuh, para orang tua, beliau Kiai Haji Muallim, juga kepada beliau Mbah Heri dan Bapak Haji Nur Wahid, dan juga kepada para sesepuh, para orang tua yang mohon maaf tidak bisa saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada panjenengan semua. Kepada para tokoh agama, guru-guru ngaji, imam-imam masjid, khotib-khotib Jumat yang hadir bersama kita semua, beliau Bapak Wahyanuddin, dan juga kepada Kiai Abdul Hakim, dan kepada semua para ustadz yang insya Allah tokoh agama yang ada di Masjid Baitul Amin, Desa Sungai Sepeti, Kecamatan Seponti, semuanya tokoh agama insya Allah sehat, panjang umur, dalam keadaan memberikan manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kepada tokoh masyarakat, aparat pemerintah yang hadir, beliau Kepala Desa Sungai Sepeti Bapak Koni Haryanto, dan kepada takmir masjid kebanggaan kita semua, Masjid Baitul Amin, beliau Bapak Supriyadi beserta keluarga. Tak lupa panitia yang saya banggakan, yang sudah mensukseskan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ustadz Fauzi, dan kepada tim hadroh, tak lupa kebanggaan kita semua yang insya Allah kita masuk surga diarak oleh tim hadroh ini. Amin Allahumma. Sound system saya hormati timnya, karena sound systemnya tidak berdengung Pak. Dan kita doakan juga mudah-mudahan tim sound systemnya masuk surga duluan. Amin. Udah saya doakan tuh tim sound system, jangan sampai berdengung nih. Dan yang saya hormati Menteri Perhubungan yang sudah menghubungi saya, hadir bersama kita, pengurus PHBI, peringatan Hari Besar Islam.
Bapak Ustadz Muhammad Fatoni. Itu kalau di pondok namanya itu, Pak. Tapi karena dipanggil Ton jadinya Antoni. Kenal, Pak? Kenal, Bu? Pak Anton. Yang kebetulan dulu mondoknya di tempat kami. Pak Anton itu santrinya abah saya, santrinya ibu saya. Lulus tahun 2003. 20 tahun yang lalu lulus. Habis itu tidak pernah kelihatan lagi, Pak. 20 tahun kemudian nelpon mengundang Gus Fahmi untuk hadir di desa Sungai Sepeti. 20 tahun, Pak. Bayangkan, Pak. Butuh acara maulid. Alhamdulillah tersambung silaturahim antara murid dan guru. Jadi mulai saat ini tolong dipanggilnya Pak Fatoni. Namanya bagus, Pak. Muhammad Fatoni. Fatonah itu kan cerdas. Ya, sifatnya Nabi. Fatonah itu cerdas. Muhammad Fatoni. Kok bisa dipanggil Anton? Jauh benar. Ya, sepakat, Pak. Panggilnya Pak Fatoni. Nah, pengurus PHBI. Kalau pagi kerja di kebun, kalau malam di masjid, ada PHBI ikut terlibat. Nah, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah kumpulnya kita pada pagi menjelang siang ini mengadakan maulid Nabi, mudah-mudahan keberkahannya dijadikan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Anak-anak kita tidak keluar dari acara pagi ini kecuali anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Amin Allahumma. Keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Amin Allahumma. Mudah-mudahan yang punya hutang cepat dilunaskan hutangnya oleh Allah. Banyak utang ibu di masjid itu. Tadi saya doakan mudah-mudahan panjang umur, tidak terlalu besar, amin ya. Pas saya doakan mudah-mudahan hutangnya lunas, amin. Ini kan ketoro, rek ake utangnya ini. Banyak utangnya ibu ini. Bu, pengen lunas hutangnya, Bu? Ikuti pengajian sampai akhir. Siap? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an berisi firman-firman-Nya Allah yang sudah pasti dan wajib diimani. Kita selaku mukmin muslim wajib percaya Al-Quran itu benar. Jangankan muslim mukmin percaya sama Quran, orang yang di luar Islam saja, Pak, mengakui bahwa Al-Quran adalah kitab tersoheh nomor 1 di muka bumi. Tidak ada kitab yang paling benar kecuali Al-Quran. Itu nomor 1, Pak. Nomor 2, kitab tersoheh di muka bumi adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu adalah kitab tersoheh nomor 2 setelah Al-Quran. Di dalam kitab Sahih Muslim tidak bisa dibantah kebenarannya.
karena berkaitan dengan hadis-hadisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan satu riwayat bahwa tidak rugi orang yang pernah mengadakan memeriahkan Maulid Nabi Muhammad. Di dalam kitab Sahih Muslim ada riwayat, dulu Rasulullah itu punya paman, Pak. Namanya Abu Lahab. Abu Lahab ini saudaranya Abdullah, bapaknya Rasulullah. Abdullah sudah meninggal. Lalu Abu Lahab memberikan perhatian kepada keponakannya yang masih dalam kandungan, Pak. Ngomong kepada budaknya, Thuwaibah. Abu Lahab punya budak namanya Thuwaibah. Thuwaibah, itu keponakanku itu sedang dalam kandungan. Nanti kalau keponakanku lahir, beri kabar walaupun tengah malam. Baik tuan, kata Thuwaibah. Sampai pada wahina baraza sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi baraza rafi'an tarfahu ila sama mu'miyan bidzalika ar-raf'i ila anna lahu syarafan ala majduhu wa sama. Wa kana waqtu maulidi sayyidil qaunain minasy syuhuri syahr rabi'il awwali wa minal ayyami yaumal itsnain wa mawdi'u wiladatihi wa qabrihi bil haramain. Rasulullah lahir di hari Senin pada bulan Rabiul Awal. Makomnya di Haramain, di Mekah dan Madinah. Dilahirkan di Mekah, wafatnya di Madinah. Thuwaibah, kalau keponakanku lahir, kasih kabar walaupun tengah malam. Lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah lahir, Thuwaibah datang ke rumah tuannya Abu Lahab. Ngetok pintu jam 2 malam, Pak. Tuan, dibuka sama Abu Lahab. Ada apa engkau? Datang kok malam-malam mengganggu tidurku saja. Tuan, saya ingin ngasih kabar bahwa keponakan Tuan sudah lahir dan dikasih nama Muhammad. Abu Lahab itu, Pak, saking senengnya mendapat kabar keponakannya lahir, sampai jingkrak-jingkrak kayak anak kecil. Abu Lahab itu loncat-loncat, gembira dapat keponakan baru. Senang, sampai loncat-loncat dalam riwayat. Senang dapat keponakan baru, Pak. Saking senangnya Abu Lahab dapat keponakan baru, sampai-sampai loncat-loncat, ditambah lagi Thuwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Thuwaibah, engkau merdeka di jalan Allah. Thuwaibah tidak jadi budak, dapat hadiah dari Abu Lahab berkat keponakannya lahir. Riwayat Muslim menyebutkan, walaupun Abu Lahab itu musuh terbesar Islam, laknatnya sudah tertulis abadi di dalam Al-Quran. Tabbat syada Abi Lahabiw. Laknatnya sudah ada di dalam Al-Quran sampai yaumul qiyamah. Tapi setiap hari Senin, Abu Lahab mendapatkan keringanan siksa karena pernah senang satu kali dengan kelahiran keponakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kafir, Pak. Kafir, musuhnya Rasulullah. Laknatnya tertulis di dalam Al-Quran. Dapat keringanan siksa. Bagaimana kalau mukmin, muslim kumpul sama-sama merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Satu. Yang kedua, di dalam kitab Sintut Duror yang tadi dibaca sama tim Hadroh ini, ada fasal
dua fasal sebelum mahallul qiyam disebutkan wa kullu dabbatin li Quraisyin nabaqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah, dan semua hewan ternak yang dimiliki oleh orang-orang kafir Quraisy, kambing, sapi, onta, keledai, semua hewan ternak itu senang gembira menyambut hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abu Lahab dapat keringanan siksa. Sapi, kambing, onta nyambut kelahiran Rasulullah. Kok ada orang Sungai Sepeti ndak seneng dengan hari lahirnya Rasulullah? Mending tadiyo sapi, mending tadiyo onta. Ini lebih hebat makomnya. Yang ndak seneng sama maulid Nabi itu lebih tinggi makomnya daripada Abu Lahab. Abu Lahab saja senang, kok ada orang Islam mengatakan maulid Nabi itu bid'ah, sesat, tidak diajarkan dan masuk neraka. Waduh, ini lebih hebat dari Abu Lahab nih Pak yang ngomong begini nih. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Imam Ali Al-Habsyi dalam kitabnya Maulid Simtud Duror. Saya tidak kemana-mana, masih maulid ini. Ada kitab Maulid Simtud Duror dikarang oleh Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Masih ke dalam kitab itu yang saya bahas. Di situ juga disebutkan kamulat mahasinuhu. Rasulullah itu kamulat mahasinuhu, sempurna segala kebaikan yang ada di Rasulullah. Kamulat mahasinuhu, tidak ada kurangnya sedikit pun Pak, kita punya Nabi itu. Bahkan kalau kurang di orang lain, kurang itu yang di orang lain kalau ada di Rasulullah menjadi istimewa. Di orang lain kurang, kalau di Rasulullah itu bukan kurang tapi istimewa. Contoh ludah. Ludah ini Pak adalah kekurangan setiap muslim, setiap mukmin, pasti bau. Betul? Tidak ada Pak ludahnya perempuan secantik apapun ya, putih, cantik, mancung, bangun tidur, nguap, Bapak cium dulu ludahnya tuh, pasti bau, jijik bau. Itu ludah. Kekurangan yang ada di manusia, tapi kalau ada di Rasulullah menjadi istimewa. Ludahnya Rasulullah itu obat Pak, obat. Ini kalau ada di orang lain kurang, kalau ada di Rasulullah jadi obat. Allahumma sholli ala Muhammad. Pernah satu ketika Rasulullah itu berumur 4 tahun. Rasulullah berumur 4 tahun belum diangkat jadi nabi. Rasulullah diangkat jadi nabi itu umur 40 tahun. Masih 4 tahun, masih kecil, kayak anak kita itu ini, seliwer-seliwer. Sakit mata Rasulullah Pak. Sakit mata sama mbahnya Abdul Muthalib, punya mbah Abdul Muthalib, dibawa ke Soma'ah. Soma'ah ini dalam bahasa pesantren kuil. Kuilnya orang ahlu kitab yang masih mengikuti Injil. Injil asli, bukan Injil sekarang, bukan Bible, bukan, tapi Injil asli. Dibawa ke Soma'ah, dibawa ke kuil. Kata si pendeta, kenapa anak ini? Nanya ke mbahnya, ini wahai pendeta, anak ini sakit mata, masih umurnya 4 tahun. Dilihat sama pendeta, ciri-cirinya sama seperti yang ada di kitab Injil.
Apa kata pendeta, Pak? Huwa tabib. Dia itu penyembuhnya, bukan saya. Ngeludah nak, ngeludah. Rasulullah ngeludah, Pak. Masih 4 tahun ngeludah, diambil sama jempolnya pendeta, diusapkan ke matanya Rasulullah yang sakit, fasyufia, langsung waras. Allahumma sholli ala Muhammad. Ludah siapa yang ditempel ke matanya langsung waras? Coba ya, ibu sakit mata minta ke bapak, Pak ludahin Pak, itu pasti bukan makin waras, makin sakit matanya itu Pak. Positif itu ya. Karena ludahnya bapak-bapak tuh mengandung bisa surya, bisa cakra, yang lebih tidak enak lagi tobacco, murah. Dalam riwayat lain disebutkan juga bahwa Rasulullah itu, Sayyidina Ali perang Pak, perang Sayyidina Ali. Ketika perang Sayyidina Ali itu matanya kena tombak, mata kena tombak Pak. Bapak bayangin, ucul lepas matanya itu, nangis menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, inqala'at aini ya Rasulullah, mataku pecah ya Rasulullah, pecah mataku, lepas mataku ya Rasulullah, kena tombak ya Rasulullah. Sama Rasulullah Pak, diambil matanya, diludahi, dibalikkan lagi ke tempatnya, fashtafa biiznillah, sembuh dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Mata kena tombak bisa sembuh dengan ludahnya Rasulullah. Bahkan ketika Sayyidina Ali itu sudah tua, beliau mengatakan, mataku yang kena tombak ini lalu diludahi oleh Rasulullah, sampai datang masa tuaku sedikit pun tidak berkurang penglihatanku. Yang kanan sudah min, yang kanan sudah plus, tapi yang kiri kena ludahnya Rasulullah tidak berkurang sedikit pun. Di datang masa tuaku itu tidak berkurang Pak. Itu ludahnya Rasulullah. Yang kalau ada di orang lain ludah ini kurang, tapi ada di Rasulullah menjadi sempurna. Maka kata Imam Ali, kamulat mahasinuhu, yang namanya kesempurnaan itu sudah ada semuanya di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Sayyidina Abu Bakar hijrah bersama Rasulullah, masuk ke Ghar Thur, masuk ke Gua Thur ya. Di dalam Gua Thur dikejar sama kafir Quraisy. Itu Sayyidina Abu Bakar menutupi lubang-lubang binatang buas yang ada di gua. Ada kalajengking yang menyengat dan punya bisa, ada ular yang menyengat dan punya bisa. Rasulullah ketiduran di pahanya Sayyidina Abu Bakar, ketiduran. Ada ular ditutup dengan jempolnya Sayyidina Abu Bakar, ada kalajengking ditutup dengan tangannya Sayyidina Abu Bakar. Sampai Sayyidina Abu Bakar itu mendapat 16 sengatan binatang buas. Nangis, Rasulullah tidur di pahanya, nangis Sayyidina Abu Bakar. Tidak sengaja air matanya jatuh ke pipinya Rasulullah, kebangun Rasulullah Pak. Ya Abu Bakrin, kenapa engkau menangis? Ya Rasulullah, sakit ya Rasulullah, kena sengat ular ya Rasulullah. Diludahi Pak sama Rasulullah, fasyufia, sembuh seketika. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini baru ludah loh Pak yang saya bahas, belum keringatnya Rasul ya. Keringat Rasul adalah istimewa. Kalau keringat Bapak luar biasa ya. Udah dikasih rinso ya, kasih backclean, baunya masih khasnya Bapak. Nah, keringatnya Ibu, oh bawang putih, bawang merah, positif itu. Ini kalau keringat di orang lain kurang, kalau di Rasulullah menjadi sempurna.
Saya kembali lagi ke ludah, Pak. Ya. Matanya Rasulullah umur 4 tahun sembuh. Matanya Sayyidina Ali kena tombak sembuh. Sayyidina Abu Bakar ya, kena sengat binatang buas sembuh. Ini diikuti oleh para ulama, namanya ilmu ludah. Diikuti oleh para ulama, namanya ilmu ludah. Datang ke kiai minta air doa, nah, pulang minum, betul Pak? Ya. Kiai minta doa, istri saya sakit, ya, pulang minum, diikuti sama para kiai. Ilmu ludah ini Pak. Ya. Sampai Kiai Hamid Pasuruan, ada kiai namanya Kiai Abdul Hamid Waliullah yang ada di kota Pasuruan. Itu kalau haul ratusan ribu Pak yang hadir. Nah, Yai Hamid kedatangan tamu bersama anak kecilnya. Datang ke Yai Hamid, Yai Hamid, ini anak saya, pelat Yai Hamid, gagap. Jadi kalau ngaji itu tidak pernah bisa-bisa ya Hamid. Ngaji tidak bisa, belajar ngaji tidak lancar-lancar, tidak fasih-fasih. Apa kata ya Hamid Pak? Mangap, mangap, mangap yang anak kecil ini. Pulang dari ya Hamid itu anak kecil, langsung bisa ngaji Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Habis ini nih makan di rumah Pak siapa? Datang Pak, minta ludah saya. Gus, minta ludahnya Gus. Yang sehat sakit habis itu. Yang sakit menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya dimiliki sama kiai-kiai khusus yang Allah kasih kemuliaan kepada mereka. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini karomah yang harus kita yakini kebenarannya, itu ada karomah itu. Ahlu sunnah wal jamaah percaya dengan karomah, percaya dengan barokah. Jangan sampai kita selaku nahdiyin, orang-orang NU tidak percaya dengan barokah karomah, sampai lagi mengatakan maulid Nabi ini sesat, bid'ah, masuk neraka. Loh. Sinten sampean? Ya, kok berani benar? Kalau makelar tanah gak apa-apa, kalau makelar surga jangan Pak. Surga itu milik Allah, tidak usah meneraka-nerakakan orang. Udah bagus orang tuh muslim, mau maulitan, mau barokah, mau nyari karamat, udah mending. Kok malah dimasukkan ke neraka sama orang-orang yang pemahamannya belum sampai. Nah Bapak Ibu ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari maulid Nabi ini saya sudah menceritakan sedikit tentang Rasulullah. Kalau usia kita 70 tahun Pak, dihabiskan semua untuk membaca kisahnya Rasulullah, maka tidak akan selesai Pak usia kita itu Pak. Saking sempurnanya kita punya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya hanya bisa menceritakan sedikit. Kalau mau menguasai, mendalami kisahnya Nabi, mondok. Tidak bisa diselesaikan PHBI 1 jam, pulang lalu kenal Rasulullah, tidak bisa. Mau kenal Rasulullah tuh ngaji, pakai kitab kuning, dimaknai satu persatu per lafaz. Ada Nurul Yakin juz 1, Nurul Yakin juz 2, Nurul Yakin juz 3 sampai Nurul Yakin juz 4.
yang menceritakan tentang sejarahnya Rasulullah, rambutnya Rasulullah, keringatnya Rasulullah, pipinya Rasulullah, aromanya Rasulullah, tinggi badannya Rasulullah, semuanya diceritakan dalam kitab sirah. Mau diselesaikan PHBI 1 jam, ya tidak bisa Pak. Jadi hanya bisa menceritakan sedikit saja. Yang kedua, kalau memang kita mengaku umatnya Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, maka perbaiki sholat kita. Perbaiki sholat kita. 5 yang Bapak Ibu harus hafalkan, dan ini mudah untuk dihafalkan. Kalau 5 ini Bapak Ibu kerjakan di dalam sholat, maka sholatnya pasti sah. 5, 1 saja tidak ada, maka sholatnya pasti tidak sah. Sah tidaknya sholat kita tahu dari ngaji ilmu fikih. Ada Mabadiul Fiqhiyah, ada Safinatun Najah, syarahnya Kasyifatus Saja yang dikarang Syekh Nawawi Al-Bantani, naik lagi ke Fathul Qorib, itu 2 tahun baru khatam, naik lagi ke Fathul Mu'in, itu 3 tahun baru khatam, naik lagi ke Zubat Ibn Ruslan 1000 bait, itu setahun 2 tahun baru khatam. Baru itu namanya ngaji fikih. Nah, sah tidaknya sholat, ibadah, itu kita tahu dari ilmu fikih Pak. Jadi ketika saya mengatakan 5 ini, kalau Bapak tidak lakukan di dalam sholat, sholatnya tidak sah, itu ada dasarnya Pak. Cuman karena saya ini ceramah, jadi saya kemas bahasanya ya. Tidak sah kalau tidak sampai 5 ini. Jadi sah tidaknya tahu dari ilmu fikih, diterima tidaknya hanya Allah yang tahu. Jadi salah kalau ada orang ngomong sah tidaknya hanya Allah yang tahu, itu keliru. Sah tidaknya itu ya tahu dari ilmu fikih, diterima tidaknya hanya Allah yang tahu. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa takhasyu'ana wa taqarrubana wa tadarru'ana wa mimman taksirana wa mimman taksirana. Ya Allah, terima sholat kami, puasa kami, zakat kami, haji kami, umroh kami, sedekah kami, terima ya Allah. Ruku kami, sujud kami, terima ya Allah. Diterima tidaknya hanya Allah yang tahu. Sah tidaknya tahu dari ilmu fikih. Yang pertama, ketika sholat Bapak wajib mengucapkan takbiratul ihram. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Mengucap, bukan ngangkat tangan. Ngangkat tangan hukumnya sunnah. Yang wajib suaranya, bukan ngangkat tangannya. Ngangkat tangan hukumnya sunnah. Kalau ada bapak, ada ibu sholat, dan ngangkat tangan, Allahu Akbar. Nah, ngangkat tangan, usolli fardhu subhi, Allahu Akbar. Sholatnya sah. Ditambah ngangkat tangan, Allahu Akbar. Dapat sah dan dapat sunnah. Tapi kebanyakan di masjid-masjid di Kalimantan Barat, ya, kalau sholat itu ngangkat tangan, suaranya ndak ada. Contoh, khusyuk ini khusyuk nih Pak. Mau kemana? Sholat muda sah. Banyak Pak begitu.
Oh, kayaknya khusyuk, softnya paling depan. Ya, softnya paling depan. Kalau ada anak kecil sholat, softnya paling depan dimarahi. Kamu masih kecil ke belakang. Pas sholat khusyuk kayaknya. Itu sholat yang tak sah itu dul. Ya. Saya panggil namanya dul kempo. Ya. Itu tidak sah sholatnya. Karena takbiratul ihram yang wajib apa? Suaranya Pak. Tak angkat tangan tuh sah Pak. Ya. Angkat tangan langsung diam di perut tangannya. Usolli fardhu dhuhri. Allahu akbar. Sah. Ditambah angkat tangan. Allahu akbar, dapat sah dan dapat sunnah. Ya, jadi sama-sama kita takbiratul ihram, sama-sama langsung praktek. Allahu akbar. Ayo Pak, Bapak ini rokok terus yang dibakar. Ayo sama-sama. Allahu akbar. Sekali lagi. Allahu akbar. Sekali lagi. Allahu akbar. Jadi yang wajib suaranya. Ya. Saya tadi ceramah jam 9:30. Ini sudah 35 menit. Saya belum minum Pak. Tidak dibukain sama panitia nih. Bukain panitia minumnya ini. Ini masih plastik apa ini maksudnya nih? Nawarin tapi tidak dibukain Pak. Di Masjid Baitul Amin ini Pak, minumnya mantap, langsung pakai botol. Jadi Bapak Ibu kalau nengok Gus Fahmi di video minum pakai botol, itu berarti di Masjid Baitul. Biasanya dikasih gelas biasanya. Ini tidak nyindir, ngasih tahu. Tadi plastiknya baru dibuka nih Pak, barusan. Ini minumnya ada 4. Yang dibuka 2, berarti 2-nya tidak usah diminum. Maksudnya begitu. Nggak nyindir, ngasih tahu saja. Lanjut Pak. Lanjut Bu. Bapak yang ngerokok bakar rokoknya. Itu nyumbang pemerintah Pak. Pajak terbesar tuh rokok. Bakar saja. Niat nawa itu nyumbang pajak pemerintah. Saya itu punya buyut Pak. Buyut saya itu namanya Syekh Ali Ar-Rahbini. Jadi buyut saya itu punya nama itu Syekh Ali Ar-Rahbini. Syekh Ali Ar-Rahbini ini abahnya Yai Khairuman. Saya ini cucunya Yai Khairuman. Nah itu buyut saya Syekh Ali itu tidak suka sama perokok Pak. Tidak suka. Cicitnya ngerokok Pak. Ya, tapi saya ngomong sama orang itu, Syekh Ali itu tidak suka sama rokok, makanya saya itu membakar rokok satu-satu kali.
Tidak kuat beli pabriknya soalnya. Bapak Ibu ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang wajib di dalam sholat adalah takbiratul, sama-sama takbiratul. Yang kurang kuat saya naik speedboat di sini nih Bu. Ya, ditambah 1 jam dari Teluk Batang ke sini. Yang wajib di dalam sholat yang pertama takbiratul, sama-sama praktek Allahu Akbar. Yang kedua, yang wajib di dalam sholat adalah Bapak Ibu wajib membaca suratul Fatihah, baik di sholat sirron ataupun sholat jahron. Sirron itu duhur, asar. Sirron itu pelan-pelan. Imam tidak bunyi, tidak ada suaranya. Tapi kita makmum tetap wajib baca suratul Fatihah. Kalau di sholat jahron, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, itu kita wajib baca Fatihah setelah amin. Setelah amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Minimal Bapak kalau baca Fatihah mendengarkan ke telinganya sendiri. Wajib. Ya. Jadi kalau cuma gerak mulut tidak ada suaranya tidak sah. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kayak ikan cupang gerak-gerak. Suaranya tidak ada. Nah, itu tidak sah. Jadi minimal takbiratul ihram mendengarkan ke telinganya sendiri, minimal baca Fatihah juga mendengarkan ke telinganya sendiri, seakan-akan dalam keadaan sepi. Kalau lagi tidak ada sound system, lagi tidak ada acara, ya, sepi jam 12 malam, sekiranya itu dengar, berarti sah sholatnya. Kok ada acara, ada sound system, lagi ada ramai di luar, tidak kedengeran, tapi sekiranya kedengeran, itu sah, sudah cukup. Ya, jangan sampai baca Fatihah tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Ya, banyak kasus Bapak Ibu ketika pergi umroh, pergi haji, ya, dipanggil Pak Haji, Pak Haji, jadi imam, monggo jadi imam. Oh, dia Pak Haji, pede dia. Ya. Saya haji, saya sudah sholat di Mekah. Oh. Saya sudah sholat di Masjid Nabawi. Mantap, Pak Haji mantap. Lalu Pak Haji ini bismillahnya ketinggalan di kota Mekah. Nah ini kasus ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dunia ini hanya ada 4 mazhab. Ya, hanya ada 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, punya murid Imam Syafi'i, Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hanifah mazhabnya kebanyakan di Suriah, Damaskus. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal kebanyakan mazhabnya ada di India. Ya, itu. Imam Syafi'i kebanyakan mazhabnya ada di Indonesia, ya, termasuk kecamatan Seponti. Saya pastikan semuanya bermazhab Imam Syafi'i. Yang di Mekah rata-rata mazhabnya Imam Malik. Semua sudah ada negaranya masing-masing. Kita pergi ke Mekah, ke Madinah, tetap mengikuti tata cara Imam Syafi'i. Yang Imam Malik mengikuti tata cara Imam Malik. Ini berbeda mazhab saja. Ya, tetap 4-4-nya ahlu sunnah wal jamaah.
Ya. Sholatlah imam di Masjidil Haram, ya, Syekh Abdurrahman Sudes. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Tak pakai bismillah, Pak. Ya, beda madhab. Kita yang Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim, wajib ayatun minal Fatihah, termasuk ayat dari suratul Fatihah. Ya. Jadi jangan sampai bismillahnya ketinggalan di kota Mekah. Jadi yang pertama yang wajib takbiratul. Yang keras, Bapak Ibu, saya jauh nih dari Pontianak. Yang kuat, yang keras. Yang pertama takbiratul. Yang kedua baca suratul. Yang ketiga, Bapak Ibu wajib dalam sholat, yaitu tasyahud akhir. Tasyahud akhir ini wajib hukumnya. Yang begini duduknya itu. Nah, ini tasyahud akhir. Ini wajib, Bapak Ibu. Ya, wajib. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika illallah diangkat, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah diam. Gak usah, udah diangkat terus goyang-goyang begini. Ini namanya Wahabi. Namanya apa, Pak? Orang Wahabi itu begitu. Kalau sudah ngangkat langsung goyang-goyang. Nah, itu Wahabi. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, An-Nahdiyah, Nahdlatul Ulama, kalau ngangkat diam. Nah, itu orang kita. Ini hukumnya wajib, Bapak Ibu. Tasyahud akhir. Ya. Adapun tasyahud awal yang duduknya begini nih, Pak. Ini hukumnya sunnah. Sunnah. Ya. Sunnah. Ya. Ada orang sujud dia. Ya. Di rakaat kedua. Setelah sujud sebenarnya tasyahud awal. Tapi dia lupa, Pak. Nah, setelah sujud dia langsung berdiri, lupa mengerjakan tasyahud awal. Maka kalau sudah berdiri di rakaat ketiga, tidak boleh kembali lagi ke tasyahud awal. Tasyahud awal hukumnya yang keras. Tasyahud awal hukumnya berdiri rakaat ketiga hukumnya duduk di tasyahud awal hukumnya berdiri di rakaat ketiga hukumnya lagi nih, Pak, sekejap lagi nih, cukup, ya, cukup. Jadi duduk di tasyahud awal ini sunnah. Lupa orang ngerjakan, langsung berdiri. Nah, maka tidak usah kembali lagi, tinggal nanti sujud sahwi. Ya. Kalau ada orang kembali lagi di tasyahud awal, sudah berdiri kembali lagi, ini sholatnya batal. Kenapa? Karena mendahulukan sunnah ketimbang wajib. Jadi tidak boleh meninggalkan wajib hanya demi kepentingan sunnah, itu tidak boleh. Dahulukan wajib dulu, baru mengerjakan sunnah. Sama kasusnya seperti sholat taraweh, Bapak Ibu. Taraweh itu tidak sah kalau belum sholat isya. Ya, orang kampung kebanyakan, wah di masjid sudah taraweh, kalau isya kan waktunya panjang, saya sholatnya nanti saja sebelum sahur kalau isya. Kalau taraweh ikut jamaah di masjid Baitul Amin, itu tarawehnya tidak sah. Mendahulukan sunnah daripada sholat isya. Sholat isya hukumnya wajib. Ya, kalau ditinggalkan dosa besar. Ninggalkan taraweh, ya itu sunnah. Nah, Bapak Ibu,
Ya. Jadi saya ulang lagi. Yang pertama yang wajib di dalam sholat baca takbiratul. Yang kedua baca suratul. Yang ketiga baca tasyahud. Yang keempat, bapak ibu wajib di dalam sholat baca sholawat. Baca sholawat. Allahumma, setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Ibrahimiyah, sholawat Ibrahimiyah ini adalah seafdal-afdalnya sholawat yang langsung diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gus, Kiai, saya ini mu'allaf, baru masuk Islam, ndak hafal sholawat Ibrahimiyah Kiai. Ya sudah Bapak Ibu, pakai sholawat yang paling pendek, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholatnya tetap sah. Tapi kalau Bapak Ibu kepengen pahalanya besar, jangan pakai sholawat pendek, tapi pakai sholawat Ibrahimiyah. Ya, jadi yang pertama, yang wajib di dalam sholat takbiratul. Yang kedua baca suratul. Yang ketiga baca tasyahud. Yang keempat baca sholawat. Terakhir Bapak Ibu, yang harus dilakukan di dalam sholat dan banyak orang tinggalkan adalah mengucapkan salam. Bukan menoleh salam, tapi mengucap salam, bukan nolehnya salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau salat mayit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salat mayit. Ya, tapi kalau sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Yang wajib suaranya, bukan nolehnya. Ya, tapi banyak di Kalimantan Barat ini nolehnya saja, suaranya tidak ada. Betul Pak? Malu Bapak nih. Pasti Bapak ini. Betul Bu? Kayaknya khusyuk kalau sholat tuh, kayaknya khusyuk. Kayaknya khusyuk kalau sholat. Kalau salam, ini noleh banyak utang. Noleh banyak utang. Nolehnya medeni, menakutkan karena hutangnya banyak. Tapi kalau orang tahu fikih, ya, belajar ngaji dia, maka dia nolehnya itu sunnah. Yang wajib suaranya Pak, assalamualaikum warahmatullah. Nggak noleh dia Pak, assalamualaikum warahmatullah. Sholatnya tetap sah. Ada orang nggak noleh ketika salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sah. Ditambah noleh, assalamualaikum warahmatullah, dapat sah dan dapat sunnah. Assalamualaikum warahmatullah, dapat sah dan dapat sunnah. Jadi Bapak Ibu, saya ulang. Yang pertama yang wajib di dalam sholat sama-sama takbiratul. Yang kedua baca suratul. Yang ketiga baca tasyahud. Yang keempat baca sholat. Yang kelima ngucap sah. Semuanya ini yang wajib
suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ai haza, adapun ini itu faslun suatu fasal. Arkanus sholati, adapun rukun-rukun salat itu sab'ata asyara, ada 17. Al awwalu, adapun yang pertama itu an-niyatu, niat. Ats-tsani, adapun yang kedua itu takbiratul ihrami, takbiratul ihram. Ats-tsalitsu, adapun yang ketiga itu al-qiyamu al-qadiri, berdiri bagi yang mampu, fil fardi, di dalam salat fardu. Ar-rabi'u, adapun yang keempat itu qiraatul fatihati, membaca surah al-fatihah. Al-khamisu, adapun yang kelima itu ar-ruku'u, ruku'. As-sadisu, adapun yang keenam itu at-tumakninatu, tumakninah fihi, di dalam ruku'. As-sabi'u, adapun yang ketujuh itu al-i'tidalu, i'tidal. As-saminu, adapun yang kedelapan itu at-tumakninatu, tumakninah fihi, di dalam i'tidal. At-tasi'u, adapun yang kesembilan itu as-sujudu marrataini, sujud 2 kali. Al-ashiru, adapun yang ke-10 itu at-tumakninatu, tumakninah fihi, di dalam sujud 2 kali. Al-hadi asyara, adapun yang ke-11 itu al-julusu, duduk baina sajadataini, di antara 2 sujud. Ats-tsani asyara, adapun yang ke-12 itu at-tumakninatu, tumakninah fihi, di antara duduk dan sujud. Ats-tsalits asyara, adapun yang ke-13 itu at-tasyahudul akhiru, tasyahud akhir. Ar-rabi' asyara, adapun yang ke-14 itu al-qu'udu, duduk fihi, di dalam tasyahud akhir. Al-khamis asyara, adapun yang ke-15 itu as-salatu, membaca salawat ala nabi, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salis asyara, adapun yang ke-16 itu assalamu, mengucapkan salam. As-sabi asyara, adapun yang ke-17 itu at-tartibu, tertib. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Bapak Ibu, jadi rukun sholat itu ada 17. Dibagi menjadi 3. Yang pertama rukun qalbi. Rukun qalbi itu rukun hati. Yang kedua rukun qauli. Rukun qauli itu rukun ucapan. Yang ketiga rukun fi'li. Rukun fi'li itu rukun gerakan. Saya bahas yang pertama rukun qalbi, rukun hati cuman satu, yaitu niat. Usolli fardhu subhi, usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu maghribi, usolli fardhu isya'i, 4 raka'atin
salasa raka'atin raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan imaman adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu rukun qalbi cuma satu, niat. Yang kedua rukun qauli. Rukun qauli ini rukun ucapan. Jadi yang wajib suaranya, bukan gerakannya, Pak. Yang wajib suaranya itu ada 5 yang tadi saya jelaskan setengah jam itu. Mau diulang lagi, capek, Pak. Makanya kalau pengajian tidak usah ngobrol. Kalau pengajian anak kecil disimpan di belakang. Yang penting mereka tahu bapak ibunya ngadakan maulid. Tapi yang tua-tua simpan di depan supaya penceramahnya enak. Setengah jam saya menjelaskan 5 rukun. Yang pertama takbiratul, yang kedua baca suratul, yang ketiga baca tasyahud, yang keempat baca yang kelima baca salam. Yang sudah saya jelaskan tadi. Itu namanya rukun qauli, Pak, yang wajib suaranya. Yang ketiga yang wajib di dalam sholat adalah rukun fi'li. Rukun fi'li itu artinya rukun gerakan. Jadi yang wajib gerakannya berdiri bagi yang mampu. Gus, Kiai, saya tidak mampu berdiri. Duduk, Pak. Agama ini mudah, tidak usah dipersulit. Hanya karena diam di kebun sawit sampai tidak sholat, rugi, Pak. Hanya karena kerja yang tidak seberapa, yang tidak kita bawa mati sampai tidak sholat itu rugi, Pak. Gus, saya tidak mampu berdiri. Duduk, sholat itu duduk tidak apa-apa. Uzur. Gus, saya tidak mampu duduk di kursi. Duduk di lantai kayak begini nih, duduk. Gus, ya, saya tidak mampu duduk, baring, Pak. Di rumah sakit baring. Sholat, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gus, saya ngangkat tangan saja tidak mampu, Gus. Pakai isyarat tangan. Allahu Akbar. Sami Allah. Gus, tidak mampu. Bawa ke masjid Baitul Amin, sholatkan. Nunggu apa lagi? Udah mati itu berarti. Oh, pakai isyarat aja masih tidak mampu. Berarti orang-orang yang tidak sholat itu maulidan tapi tidak sholat, eman, Pak. Sayang, ya. Saya kalau bahas kisah sejarah Nabi panjang lebar, selesai acara tadi Kiai Gus tuh ngomongin apa? Lupa saya ngomongin apa. Jadi saya kalau ceramah 1 jam PHBI tidak bisa membawa banyak ilmu. Ya 1 jam itu ilmunya. Nah, jadi 1 jam ini dimanfaatkan dengan baik. Tapi kalau mau mendalami agama, ngaji tetap. Ya, tetap ngaji, Pak. Tidak ada obatnya orang tahu agama kecuali ngaji. Tidak bisa kitab-kitab kuning, kitabnya ulama di blender lalu diminum jadi jus gitu. Pinter habis itu. Tidak ada, Pak. Ya, anak kiai saja ngaji, Pak. Anak kiai kalau tidak ngaji goblok tetap. Pegang ucapan saya itu. Abah saya ini kiai, mbah saya kiai, buyut saya kiai. Kalau tidak ngaji tetap bodoh anak kiai. Lahir di pondok, besar di pondok, masih dipondokkan lagi. Kok tidak ngaji? Ya bodoh. Nah, apalagi anak kita tetap harus ngaji. Ya. Itu berdiri bagi yang mampu. Itu rukun fi'li. Ya. Rukuk pakai tumakninah, Pak. Itu namanya rukun fi'li. I'tidal tumakninah. Sujud tumakninah. Duduk di antara 2 sujud tumakninah. Ini rukun fi'li. Pakai tumakninah, berhenti sejenak. Ya, tenang sejenak. Tumakninah itu tenang sejenak. Ya. Jangan kayak speedboat. Sholat kok kayak speedboat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tarawih cap speedboat itu namanya itu. Ya. Begitu. Ya.
Nah, sholat, jadi sholatnya itu dijaga hadirin. Kita hadir maulid, sholat tidak bagus, ini juga eman, ya. Jadi perbaiki sholatnya. Nah, Bapak Ibu ini dimuliakan oleh Allah. Tadi yang saya jelaskan itu hanya ngambil kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah itu kitab kecil, barokah yang dipelajari di pondok-pondok. Tidak ada ustadz kiai jadi kiai kalau tidak ngaji Safinatun Najah. Tidak ada. Kiai kok tidak ngaji, tidak khatam Safinatun Najah, ya, bukan kiai. Nah, tapi kalau mau pinter ya minimal hafal kitab Safinatun Najah. Dijelaskan sholat, dijelaskan istinja, bercebok yang benar. Islam mengajarkan cebok, mengajarkan istinja. Sedetail itu agama kita. Diajarkan haid itu ada 1 hari 1 malam. Umumnya orang itu haid 7 hari 6 hari. Umumnya perempuan paling lamanya haid itu 15 hari. Kalau sudah lewat dari 15 hari berarti dia istihadah. Itu dipelajari dalam kitab Safinah. Puasa itu wajib bagi yang baligh, bagi yang muslim. Orang kafir tidak wajib puasa. Kalau mereka puasa tidak dapat pahala. Anak kecil tidak wajib puasa, tapi sudah wajib diajarkan puasa. Kalau sudah baligh sudah wajib puasa. Itu diajarkan dalam kitab Safinah. Jadi kitab Safinah ini kitab kecil yang wajib dihafal di pesantren. Nah, ini yang saya bawa ini Pak, sebagai motivasi Bapak Ibu. Ini anak Natuna Riau, mondok di tempat saya. Tahu Riau Pak? Masjid ini keluar belok kiri sedikit. Natuna, Kepulauan Riau. Ini kalau pulang, ya, pakai kapal, nggak ada pesawat. Mondok di Wali Songo sudah 4 tahun setengah. Sekarang kelas 2 SMA. SMP-nya di Wali Songo, SMA-nya sudah kelas 2. 1 tahun setengah lagi sudah lulus. Nah, dia sudah ngaji Mabadiul Fiqhiyah, sudah ngaji. Kelas 2 sudah ngaji Safinah. Kelas 3 udah ngaji Fathul Qorib. Sekarang sedang menyelesaikan Fathul Qorib di bab-bab terakhir. Babul Muamalat sampai jinayat, sampai bab perbudakan itu ada di Fathul Qorib. Ini lagi ngaji. Tahun depan ngajinya Fathul Mu'in sudah ini. Ya, masih sekolah tapi tetap ngaji, wajib tetap. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau pulang duluan liburan. Nah, jadi kalau liburan puasa itu 15 Ramadan baru pulang santri itu. Nah, bapaknya ini nelpon saya, Gus, Kiai, saya minta izin anak saya pulang duluan, menyesuaikan jadwal kapal. Karena pesawat tidak ada, Bukit Raya, Lawit ada. Oh silakan bapaknya Arta, namanya Arta. Gak apa-apa, pulang duluan, nanti datangnya terlambat. Ini khusus untuk Natuna, ya. Pulang duluan, datangnya terlambat, khusus untuk Natuna, ya. Tapi kalau rumahnya di Seponti, wajib pulangnya tepat waktu, datangnya juga tepat waktu. Terlambat, semen satu. Paham Bapak? Ya. Ini perjanjian nih sama saya ini. Jadi Bapak Ibu kalau mondokkan anaknya, tak boleh pulang duluan. Ya, pulang duluan tak boleh. Pulang ngikutin aturan pondok. Jangan sedikit-sedikit pulang. Gus, izin pulang. Acara apa? Tetangganya nikahan. Urusannya apa sama anak? Terus kalau ndak ada anak kita, ndak kawin tetangga tuh. Enggak juga, tetap kawin, punya anak 4 malah sekarang. Tetap biarkan saja anak ini masa pendidikan, tidak usah diganggu dengan acara-acara yang bisa dihadiri orang tua tanpa perlu dihadiri anak. Daripada pulang, sudah berapa lembar pelajaran yang ketinggalan. Belum lagi nanti di jalan masuk angin.
Apa masuk angin? Kecanduan ini masuk angin, Pak. Ya, kecanduan bapaknya ngerokok depan anak. Masuk angin anak tuh nanti nengok bapaknya ngerokok. Jadi mending gak usah sering-sering pulang. Biarkan banyak-banyak, biarkan di pondok saja. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau sudah waktunya pulang, santri itu semuanya sehat. Sehat. 15 Ramadan pulang. Itu yang kemarin sakit-sakit tuh. Malam itu sehat, Pak. Udah ngemasin baju. Ya, besok pulang ini udah semangat bawa koper ya. Sembuh seketika. Itu kalau liburan pondok. Kalau sudah waktunya kembali ke pondok, keluar segala penyakitnya, Pak. Kebalik jadinya. Gus, sakit demam, Gus. Batinku, Pak, batinku. Kenapa demamnya tidak 5 hari yang lalu? Kok pas sekali demamnya? Hari ini balik ke pondok, hari ini demam. Hebat juga demam tuh. Gus, hujan, Gus. Tetap satu sak semen. Ya, sudah, aturan pondok begitu. Gus, ya, ndak ada yang nganter, Gus. Kesorean, terlambat, kemalaman, satu sak semen. Ndak ada tawaran kalau di pondok. Nah, jadi kalau pulang tepat waktu, pas nganterin anak juga tepat waktu. Jangan ngajari anak goro, ngajari anak bohong. Izin pulang 2 hari, dibalikkannya seminggu.